Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan coba dicek sebelah kanan kirinya. Masih ada sampah atau tidak? Ya, jika tidak ada, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan Mas. Duduk rapi, siap. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Almira, Femia, Amelia, Dinda, Maharani, Mira Tunisa, Rido, Titan Hermawan. Ya, hadir semuanya ya, lengkap. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Gimana kabarnya pada hari ini? baik. Alhamdulillah ya, tetap semangat. Kita di sini kembali menuntut ilmu sebagai bakal untuk ke depan masa depan kita. Terutama buat yang cowok-cowok nih, apalagi yang istilahnya apa? Bucin, budak cinta. Karena di masa depan modal cinta aja nggak cukup. Kita harus punya sesuatu yang pekerjaan yang mapan. Untuk itu kita menuntut ilmu, semoga di masa depan kita diberikan kemapanan ya, supaya kita dapat mengejar cita-cita kita. Amin. Sudah ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Belum tahu? Ya, makanya kita belajar dulu ya. Nanti baru masih tahu. Ya, bentar, coba siapkan. Ya, jadi pada minggu lalu kita kan sudah belajar yang namanya mengenai sistem perekonomian nasional atau sistem perekonomian Indonesia. Jadi, yang namanya sistem itu tidak dapat berjalan dengan sendiri. Perlu sesuatu atau orang yang perlu menggerakkan sistem tersebut agar berjalan. Nah, demikian pula dengan sistem perekonomian Indonesia. Jadi di sini sistem perekonomian berjalan apabila ada pihak-pihak sesuatu yang menggerakkan sistem tersebut. Nah, pada pengerjaan hari ini kita akan belajar mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Jadi namanya sistem. Sudah ada sistem, sudah ada manusia. Tapi jika manusia ini tidak melakukan sesuatu kegiatan apapun atau tidak melakukan kegiatan hal apapun, sistem tersebut tidak akan bisa berjalan. Misalkan Mas Rido ingin menjalankan sebuah mobil. Nah, di sini sudah ada Mas Rido sendiri, sudah ada Mas Rido sebagai orangnya. Di sini ada mobil sebagai sistemnya. Nah, tapi Mas Rido sini tidak melakukan apapun, tidak melakukan hal apapun. Apakah mobil ini dapat berjalan? Tentu tidak kan? Ya, jadi Mas Rido melakukan sesuatu kegiatan, misalkan menghidupkan mesin, kemudian masukkan persneling, overgas. Akhirnya mobil tersebut dapat berjalan. Atau setidaknya Mas Rido mendorong mobil tersebut supaya mobil tersebut dapat bergerak. Demikian pula dengan sistem perekonomian Indonesia. Nah, pelaku ekonomi Indonesia ini perlu melakukan kegiatan agar sistem perekonomian Indonesia ini dapat berjalan. Nah, dalam ekonomi ada 3 kegiatan. Ada yang tahu kegiatan apa aja dalam ekonomi? Tidak tahu? Ya, jadi yang pertama ada kegiatan namanya produksi. Yang kedua ada konsumsi. Yang ketiga ada Distribusi. ya, apa saja coba disebutkan? Produksi, Ya, konsumsi, ya, distribusi. ya. Tepuk tangan untuk Mas Rido. Ya, untuk kegiatan pada hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Nah, apa sih yang kita ketahui dari kegiatan produksi ini? Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dari produksi. Yang kedua ada tujuan.
tujuan mengapa orang melakukan kegiatan produksi, produksi. Kemudian yang ketiga ada faktor produksi. Langsung saja ya kita mengenai pembahasan pertama. Oh sebentar, Bapak sampaikan dulu indikator pencapaiannya. Diharapkan setelah mengikuti pembahasan atau pembelajaran pada hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian produksi, mengidentifikasi tujuan kegiatan produksi, mendeskripsikan faktor-faktor produksi, supaya nanti kalau pulang ke rumah ditanya orang tuanya mau belajar apa atau sudah belajar apa tadi di sekolah, nanti bisa menjawab ya. Langsung yang pertama ya, tadi ada pengertian produksi. Nah, Bapak di sini ada gambar, nih bisa dilihat ada orang membuat motor, ada orang sedang menjahit baju. Nah, dari gambar tersebut ada yang bisa menyimpulkan atau apa? Apa yang dimaksud dengan produksi? kegiatan menciptakan atau menghasilkan suatu barang. Ya, bisa diulang coba Mas Rido, biar teman-temannya dengeran. Kegiatan menciptakan atau menghasilkan suatu barang. Ya, tepat sekali ya, tepuk tangan untuk Mas Rido. Mas Rido sudah belajar ya tadi malam ya? Ya, contoh ya Mas Rido ya semuanya. Ya, pengertian produksi ini menekankan pada barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau yang biasa kita kenal dengan namanya produk. Misalkan pabrik baju, berarti produknya Baju, ya. Terus pabrik motor, berarti produknya. motor. Nah, paham ya? Nah, jadi kegiatan produksi ini sendiri adalah kegiatan menambah dan atau menciptakan guna manfaat suatu barang. Misalkan ini Mas Rido pengen punya mainan dari mobilan dari kayu, akhirnya Mas Rido membuat mainan tersebut supaya Mas Rido mempunyai mainan dari kayu tersebut ya. Ya, kemudian kita yang kedua akan membahas mengenai tujuan produksi. Orang melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu pasti kan mempunyai tujuan, ada keinginan yang ingin dia capai gitu ya. Demikian pula dengan kegiatan produksi. Nah, produksi sendiri kan tadi istilahnya apa? Menciptakan atau menghasilkan suatu barang. Nah, jadi apa sih tujuannya dari menciptakan atau menghasilkan suatu barang tersebut? Tujuan produksi yang pertama ada memperbanyak jumlah barang dan jasa. Memperbanyak. Nah, dari pengertian produksi ini tadi kan sudah definisinya adalah menciptakan atau menghasilkan suatu barang. Artinya di sini ada perubahan atau penambahan di segi kuantitas barang tersebut. Yang misalkan tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadi cuma satu sekarang bisa jadi dua, yang jadi dua bisa jadi tiga atau mungkin seterusnya. Yang kemudian yang kedua ada menghasilkan barang jasa yang berbatas tinggi. Ya, jadi kan misalkan Mas Rido membuat baju orang buat baju, Mas Rido buat baju kan harus bagus, ya kan, harus bagus nantinya supaya bisa dibeli sama orang lain. Artinya orang lain tertarik untuk membeli baju di Mas Rido. Untuk itu Mas Rido perlu menghasilkan produk-produk yang bagus tentunya, ya kan. Kan orang-orang memilih kualitas yang bagus. Misalkan kalau orang mau beli baju kan dipilih-pilih apakah ini produknya gampang luntur atau tidak gitu kan. Paham ya? Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. Nah, misalkan gini, pada zaman dulu kan orang-orang jika ingin menghubungi orang lain kan biasanya lewat surat menyurat, itu lewat kantor pos. Dan itu tentunya memerlukan waktu yang lumayan lama, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Misalkan kita kirim hari ini, kemudian orang yang dari sana menerimanya minggu besok, dan orang tersebut mengirimkan kita surat kembali kepada kita juga mengirimnya menerimanya bulan depan lagi kan.
memakan waktu yang lama. Nah, hal itu mungkin mengubah pemikiran manusia ya, supaya bisa mengubah keadaan seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa berhubungan dengan orang lain dalam waktu yang cepat, tidak makan waktu lama. Kalau pakai kantor pos surat-suratan kan lama kan. Nah, sekarang untuk itu makanya di era perkembangan teknologi, makanya ditemukanlah atau diciptakanlah sebuah handphone. Handphone ini berguna untuk berkomunikasi ya dengan orang lain, tidak ya berhubungan dengan orang lain, tidak terpaut meskipun jaraknya dengan orang itu jauh ya. Jadi dalam handphone ini kita bisa surat menyurat melalui SMS dan lain-lain, atau mungkin bahkan kita bisa langsung nelfon. Nah, sedang menelpon kan kita bisa langsung mendengar suara orang yang kita hubungi. Kalau zaman dulu kan surat menyurat tidak kan, cuma sebatas tulisan tangan. Nah, kemudian yang keempat, mengganti barang yang rusak atau habis. Nah, misalkan gini ya, Mas Idam punya pabrik baju sudah memproduksi baju, membuat 10 baju, kemudian ditaruh di toko. Nah, kemudian ada 15 orang datang ke toko. Nah, kan satu orang dapat satu baju misalkan ya, kan masih ada 5 orang tuh yang belum dapat baju. Yang dilakukan Mas Rido apa? Supaya orang yang 5 ini bisa dapat baju. Ya, tentunya Mas Rido harus membuat baju lagi kan, supaya orang-orang yang ini yang belum dapat baju bisa memiliki atau membeli baju yang diproduksi. Paham nggak? Nah, kemudian yang nomor 5, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Sama contohnya kayak tadi ya, kan orang-orang pengen baju atau pengen produksi segala macam, artinya di situ perlu ada misalkan orang pengen baju. Nah, di sini tidak ada perusahaan yang produksi baju, artinya kebutuhan tersebut kan tidak dapat terpenuhi, dan itu tentunya artinya kebutuhan pasar kurang terpenuhi ya, akan permintaan yang tinggi dari baju, tapi tidak ada pabrik baju yang memproduksi baju gitu. Tentunya hal itu nanti akan mengganggu proses perekonomian. Kemudian yang nomor 6, ada memenuhi pasar internasional. Nah, untuk kaitannya dengan hal ini, internasional kan luas ya, seluruh dunia, di dunia. Misalkan gini, kan sekarang HP kan banyak diproduksi di Cina. Nah, ya Cina tersebut memproduksi barang, kemudian HP ini kemudian dijual tidak hanya di Cina saja, sampai ke beberapa dunia, misalkan Indonesia. Misalkan gini ya, Mas Rido pengen punya HP. Nah, kan yang kita kenal kan produksi HP sekarang kan dari Cina. Jadi dengan adanya tujuan produksi ini mau di pasar internasional, Mas Rido kalau mau punya HP nggak usah pergi jauh-jauh ke Cina, di Indonesia bahkan sudah ada ya, jadi pahami ya. Kemudian ada mendapatkan keuntungan. Tentunya ya, orang memproduksi barang, kemudian barang tersebut dijual. Nah, orang menjual barang kan untuk mendapatkan keuntungan pastinya kan. Tidak ada orang yang menjual barang untuk rugi, tentunya tidak ada. Prinsip ekonomi ya, mengeluarkan modal atau ya mengeluarkan modal sedikit-sedikitnya untuk menghasilkan sesuatu yang sebanyak-banyaknya, mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian meningkatkan kemakmuran. Nah, meningkatkan kemakmuran ini bersama dengan mendapatkan keuntungan ya, berhubungan. Misalkan Mas Rido yang tadinya cuma tinggalnya ngontrak, kemudian bikin pabrik baju, terus usahanya sukses, artinya kan di situ uangnya banyak ya, artinya itu nanti Mas Rido bisa mungkin beli rumah atau beli mobil gitu ya, untuk membuat hidupnya menjadi lebih makmur. Dari tujuan produksi ada yang masih bingung? Tidak ada yang benar, bisa dilanjut, atau mungkin sudah pada ngantuk? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Semangat semuanya ya.
Ya, kemudian untuk pembahasan berikutnya, yang terakhir ada faktor-faktor produksi. Di sini yang tahu faktor-faktor produksi itu apa? Apa faktor produksi? Pengertiannya, definisi, apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Tidak tahu? Mas Rido mungkin? Tidak tahu? Ya, coba jelaskan ya. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah produksi barang dan jasa. Misalkan gini, Mas Rido mau membuat layang-layang ya. Tentunya membuat layang-layang kan perlu apa aja Mas Rido? Benang, terus apa lagi? Bambu, kertas, perlu tenaga, perlu keterampilan dari Mas Rido ya, supaya layang-layang tersebut bisa dibuat. Atau gini, misalkan sebuah pabrik baju atau pabrik garment, di sini kan memerlukan beberapa sumber daya agar pabrik tersebut dapat beroperasi. Nah, misalkan pabrik tersebut yang pertama butuh tanah, tentunya tanah digunakan untuk membangun pabrik atau sebagai lokasi pabrik. Kemudian ada mesin jahit, ada kain, ini sebagai bahan baku untuk atau alat untuk membuat bajunya. Kemudian yang ketiga ada karyawan. Karyawan di sini kan untuk membantu proses pengerjaan pembuatan baju. Kemudian yang terakhir ada orang yang bertanggung jawab dalam kaitannya hal ini adalah orang yang mengatur, ini manajer atau bos ya, pemilik perusahaan. Nah, faktor-faktor produksi ini terbagi menjadi 4. Nah, mungkin ada yang sudah tahu faktor produksi dibagi menjadi apa saja? Ya, Mas Rido. Faktor produksi alam. Terus. Faktor produksi tenaga kerja. Ya. Faktor produksi modal. Faktor produksi kewirausahaan. Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk Mas Rido. Ya, jadi faktor produksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada alam, kemudian tenaga kerja, ada modal, ada yang terakhir ada kewirausahaan. Nah, dari faktor-faktor produksi ini terdapat pemiliknya. Misalkan ada faktor produksi alam, itu ada pemilik faktor produksi alam. Begitu pula dengan modal, tenaga kerja, yang terakhir ada kewirausahaan. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai faktor produksi ya. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Tadi misalkan ada apa? Ada tanah, ada tumbuhan, bahkan mungkin hewan. Nah, kan tadi sudah disebutkan ya bahwa setiap faktor produksi ini ada pemiliknya. Nah, pemilik faktor produksi ini akan mendapatkan balas jasa dari yang memanfaatkan faktor produksi. Nah, misalkan untuk faktor produksi alam, bentuk balas jasa yang diterima adalah sewa. Mungkin bisa ditulis ya, ditulis di buku faktor produksi atau pemilik faktor produksi alam, balas jasa yang diterima adalah berupa sewa. Nah, contohnya gini. Misalnya gini ya, Mas Rido mau membuat sebuah pabrik. Nah, pabrik itu kan tentunya harus dibangun di atas tanah kan tentunya. Nah, di situ Mas Rido tidak punya tanah. Nah, ada seseorang yang menyewakan tanah tersebut. Nah, Mas Rido setiap bulannya atau setiap tahunnya akan membayar sewa tanah tersebut. Nah, itu contohnya. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja adalah segala kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani, yang dapat digunakan dalam kegiatan proses produksi. Mungkin perlu dicatat atau tidak? Ya, mungkin bisa dihafalkan ya. Ya, jadi contohnya ini adalah karyawan atau buruh, mandor, kepala
produksi. Nah, pemilik faktor produksi tenaga kerja ini akan mendapatkan balas jasa berupa apa? Yang bisa kalau karyawan, buruh itu biasanya kalau udah kerja dapat apa per bulannya? Gaji. Nah, ya kita dapat gaji, dapat upah ya. Contohnya seperti itu. Kemudian faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi modal, ya. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah semua alat atau benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk. Jadi kan selama ini kan tentunya orang-orang kalau modal itu identik pasti yang dipikirkan langsung apa? Kalau modal yang dipikirkan langsung apa? Uang kan pastinya. Oh, modal harus uang, modal uang. Kalau tidak hanya itu, modal dapat juga berupa barang atau peralatan. Misalkan gini, tadi ya, misalkan seorang mempunyai pabrik baju atau garmen. Nah, di situ kan pabrik garmen memerlukan adanya mesin jahit, mesin obras, terus atau peralatan-peralatan yang lain. Nah, mesin-mesin atau peralatan-peralatan tersebut itu termasuk modal bagi perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya uang. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami. Nah, untuk pemilik faktor produksi ini, balas jasa yang akan diterima adalah bunga. Misalkan contohnya gini, seseorang ingin membuat atau membuka sebuah usaha. Nah, usaha itu kan perlu modal ya, perlu uang atau perlu barang-barang. Nah, yang utama adalah uang. Nah, misalkan orang tersebut tidak punya modal yang cukup atau uang yang cukup. Nah, di situ kan perlu jalannya salah satunya adalah meminjam pada bank atau meminjam pada orang. Nah, dalam meminjam pada bank ini nantinya dalam untuk membayar pinjaman atau utang akan dikenakan namanya bunga dari pihak banknya. Ada yang tanyakan? Paham ya untuk faktor produksi modal? Kemudian yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan. Yang tahu? Ada yang tahu maksudnya? Tidak? Ya, Bapak jelaskan ya. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengelola dengan baik faktor produksi yang pertama tadi. Ada faktor apa aja? Ada alam, terus tenaga kerja, terus ada mau. Nah, jadi yang terakhir ini faktor produksi kewirausahaan terakhir ini yang artinya seseorang untuk dapat mengelola kegiatan mengelola faktor produksi alam tadi, terus tenaga kerja, modal supaya bisa proses produksi ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Contoh gampangnya gini, misalkan Mas Rido mau membuat layang-layang. Mas Rido di sini udah ada bahan-bahannya nih, sudah ada bambu, sudah ada benang, sudah ada kertas. Nah, tapi di sini Mas Rido tidak tahu atau tidak mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan bahan-bahan ini menjadi layang-layang. Itu kan percuma. Mas Rido sudah punya bambu, sudah punya benang, sudah punya ini, tapi Mas Rido tidak tahu cara membuat layang-layangnya, kan layang-layang tersebut tidak akan terbuat kan. Atau misalnya gini, Mas Rido sudah mempunyai pabrik ya, Mas Rido sudah mempunyai gedung pabriknya, kemudian ada tenaga kerja, ada modal. Tapi Mas Rido ini tidak punya kemampuan untuk mengatur ini semua, mengatur dari modal, mengatur karyawan, terus ada cara produksinya atau bagaimana. Nantinya proses operasional pabrik tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal, atau mungkin bisa jadi nanti Mas Rido malah justru mendapatkan yang namanya kerugian. Nah, bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, untuk faktor produksi yang terakhir ini, kewirausahaan, kan contohnya tadi ada apa? Ada manajer atau bos. Nah, balas jasa yang diterima adalah keuntungan atau kerugian. Nah, itu contohnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah dijelaskan tadi? Tidak ada? Ya. Kalau begitu,
kita langsung latihan soal ya. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Nanti bapak diktekan soalnya ya. Yang pertama, soal pertama. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Sudah? Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor produksi. Faktor produksi alam, dan berikan contohnya. Sudah? Silakan Bapak beri waktu 2 menit ya. Silakan dikerjakan. Jangan mentok cek ya. Ya, silakan dikerjakan. Ayo, masuk itu dikerjakan sendiri. Jangan contek. Yuk, kerjakan sendiri. Sudah selesai belum? Belum selesai? Ya, waktunya 1 menit lagi ya. Ini kalau udah selesai, waktunya habis, nanti bukunya Bapak ambil. Ya, waktunya habis ya. Bukunya Bapak ambil. Ya. Ya, dan mengumpulkan semuanya ya. Ya, kalau yang tidak ada yang ingin ditanyakan, gimana masih mungkin ada yang bingung mengenai produksi dan ingin ditanyakan? Tidak. Kalau enggak, Bapak mau tanya deh. Ini, apa yang dimaksud dengan produksi? Kegiatan menciptakan atau menghasilkan suatu barang. Ya, nah, tepuk tangan buat Mas Yudo. Kemudian, apa sih tujuan orang melakukan produksi? Memperbanyak jumlah barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, mengganti barang yang rusak atau habis. Ya, benar lagi ya, tepuk tangan. Kemudian, yang berikutnya, faktor produksi dibagi menjadi berapa? 4. Apa saja? Produksi alam, Terus, tenaga kerja, terus, modal, terus. kewirausahaan, Nah, contoh dari faktor produksi kewirausahaan apa? manajer atau bos, Ya, kemudian faktor contohnya faktor produksi dari tenaga kerja. karyawan atau buruh, Ya, terus faktor produksi modal. Contohnya, uang atau mesin, yang dimaksud mesin. mesin jahit pada pabrik garmen, Nah, kemudian faktor produksi alam. tanah, Ya, tanah digunakan untuk apa tadi? Untuk membangun pabrik. pabrik. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Nanti untuk tugas di rumah, kalian silahkan membuat kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Nah, tugas kalian, carilah sebuah perusahaan atau perusahaan di sekitar sekolah atau mungkin di tempat tinggal dekat rumah ya.
Kemudian yang kedua, jelaskan kegiatan yang mereka lakukan untuk memenuhi peran mereka sebagai produsen dan sebagai pemakai faktor produksi. Nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas kelompok? Tidak ada. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada kita hari ini. Kita belajar apa hari ini? Produksi. Jadi untuk minggu depan silakan tugas kelompoknya dikerjakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Buat anak-anak semuanya, tetap rajin belajar, jaga kesehatan ya. Tentunya ya cukup sekian. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.